dengan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Setuju? Kedua, mengangkat dan mengesahkan Saudara Syahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Politik Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026-2031. Setuju? Ketiga, mengamanatkan kepada Ketua Umum terpilih Partai Gerakan Rakyat, Saudara Syahrin Hamid, untuk membentuk, melengkapi, dan menyempurnakan struktur organisasi Partai Politik Gerakan Rakyat di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan visi, misi, prinsip, dan karakter Gerakan Rakyat. Setuju? Berita acara pimpinan sidang Muhammad Ridwan ditandatangani. Daftar hadir terlampir. Demikian rekomendasi eksternal dan internal yang sudah sama-sama kita setujui. Dengan demikian sah Bung Syahrin Hamid sebagai Ketua Partai Politik Gerakan Rakyat. Selanjutnya kita akan dengarkan pidato pertama Ketua Partai Politik Gerakan Rakyat Bung Syahrin Hamid. Kami persilahkan. Di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan gerakan rakyat ini melalui rapat kerja nasional telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat. Ibu bapak sekalian, ini tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini, dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini. Yang pertama, untuk mendirikan partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan 100% di tingkat wilayah. Berarti kita harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi. Yang kedua, harus ada 75% di seluruh daerah, berarti sekitar 402 kota kabupaten kita harus memiliki struktur. Yang ketiga, kita harus memiliki struktur di 50% kecamatan se-Indonesia dari 7 ribuan kecamatan. Maka kita harus punya DPC 3069 DPC seluruh Indonesia. Belum lagi di situ nanti kita akan mengurusi surat domisili dari tiap kantor-kantor partai. Belum lagi di situ nanti kita harus menetapkan kuota perempuan 30%. Belum lagi di situ nanti kita harus melaporkan ke Kesbangpol yang disebut dengan surat keterangan terdaftar. Habis dari situ kita juga harus melaporkan kepada kantor wilayah hukum bahwa kita juga terdaftar. Dan kemudian dokumen-dokumen yang bunyinya sekitar 3.000 dokumen lebih kita harus hantarkan kepada kantor Kementerian Hukum. Ini tentunya adalah hal yang sangat berat. Maka orang-orang sering mengatakan bahwa hanya orang besar, hanya yang bermodal besar, hanya yang punya kekuatan besar yang bisa mendirikan partai politik di Indonesia ini. Tapi bagi gerakan rakyat, tidak, saudara-saudara. Rakyat yang terorganisir di gerakan rakyat ini, insya Allah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, partai gerakan rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap?
Apakah saudara-saudara siap membangun struktur di tingkat kecamatan? Apakah saudara-saudara siap menyiapkan kantor di kantor-kantor partai? Inilah yang kita sebut dengan bahwa Partai Gerakan Rakyat basisnya adalah betul-betul gerakan rakyat, bukan gerakan elit, bukan gerakan oligarki, apalagi gerakan dinasti politik, bukan saudara-saudara. Oleh karena itu, maka legitimasi yang telah diberikan melalui rapat kerja nasional ini adalah jawaban terhadap kondisi partai politik saat ini. Kita melihat tadi dari syarat-syarat pendaftaran yang sudah kita sampaikan, dari seluruh regulasi yang mengatur itu yang kita anggap mungkin irasional untuk bisa dicapai atau dipenuhi, tapi kita yakin bahwa gerakan rakyat akan mampu memenuhi itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, karena kenapa kita memiliki keyakinan itu? Karena kalau kita lihat bahwa gerakan rakyat sejak tahun 2023, 2024, 2025 sampai saat ini, bahwa kekuatan kita itu adalah gotong royong. Dengan gotong royong saudara-saudara, setiap acara kita harus patungan. Bikin kelas kader patungan, mau hadir kontribusi. Bikin rapat kerja nasional patungan, mau hadir kontribusi. Tempat penginapan kita siapkan sendiri-sendiri. Inilah yang disebut dengan kekuatan kita, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, bahwa dengan keyakinan kita bahwa kita mampu membangun sebuah partai politik yang betul-betul berbasis rakyat, maka pertanyaan selanjutnya adalah partai seperti apa yang mau dibangun oleh gerakan rakyat ini? Partai yang bagaimana yang akan dibangun oleh gerakan rakyat ini? Yang kita sebut dengan Partai Gerakan Rakyat. Tentunya Partai Gerakan Rakyat memiliki visi yang selama ini sudah diperjuangkan, dibicarakan, dibawa oleh tokoh inspiratif kita, Mas Anies Rashid Baswedan. Bahwa tidak lain dan tidak bukan, kita ingin memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hurra! Saudara-saudara sekalian, keadilan, kesetaraan yang selama ini diperjuangkan oleh Anies Rashid Baswedan secara personal, oleh karena itu saat ini tidak lagi menjadi perjuangan personal, tapi sudah menjadi perjuangan institusional karena ada Partai Gerakan Rakyat yang sama-sama akan memperjuangkan visi dan misi itu. Ibu bapak sekalian, oleh karena itu sebagai partai politik kita harus memiliki karakter, kita harus memiliki sikap, kita harus memiliki internalisasi nilai yang membedakan antara partai, kader partai ini dengan kader partai lainnya. Apa itu? Kita telah merumuskan, baik itu oleh Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat, bahwa karakter setiap insan gerakan rakyat harus memiliki yang disebut dengan panca dharma. Apa itu? Yang pertama adalah religiusitas atau berketuhanan yang Maha Esa. Setiap insan gerakan rakyat harus meyakini bahwa ada Sang Pencipta, sehingga harus membangun hubungan baik sesama makhluk ciptaannya, baik terhadap manusia maupun terhadap alam semesta. Yang kedua, bagian dari karakter setiap kader dan insan gerakan rakyat adalah harus memiliki yang disebut dengan nilai nasionalisme kerakyatan. Bahwa kita cinta terhadap negara, kita cinta terhadap persatuan, tapi bahwa kita ingin melindungi rakyat dan berjuang hanya untuk rakyat. Oleh karena itu, nasionalisme kita adalah nasionalisme kerakyatan, sebuah keutuhan negara dan juga terhadap
kecintaan kita terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bahwa karakter yang menjadi bagian dari internalisasi nilai gerakan rakyat itu adalah kersa kesatria. Kita harus memiliki niat yang baik, kehendak yang baik, yang harus selalu dirawat sehingga tumbuh terus dari dalam. Kersa adalah kosakata dari bahasa Sunda, yaitu suatu kehendak, kersa. Ini yang harus dijawab, ini yang harus dirawat, yaitu sebuah niat baik yang selalu hadir. Tapi niat baik tidak harus berhenti sampai di niat baik, dia harus menjadi tindakan, dia harus menjadi perbuatan, dia harus menjadi sikap. Maka perlu yang disebut dengan kesatria. Oleh karena itu yang ketiga yang harus melekat pada setiap kader gerakan rakyat adalah kersa kesatria. Yang keempat, saudara-saudaraku, nilai yang harus ada pada setiap kader gerakan rakyat, insan gerakan rakyat adalah kita harus memiliki kasih sayang, kerukunan, empatik terhadap sesama manusia. Kita boleh mengkritik keras, tapi itu sebatas lisan. Tidak boleh ada dalam forum-forum gerakan rakyat, yaitu tindak kekerasan sekecil apapun terhadap satu manusia dan manusia lainnya. Kita harus punya sikap Rahman Rahim. Kita harus punya sikap kasih dan sayang. Kita harus punya sikap kerukunan antara sesama manusia, antara sesama warga negara, dan antara sesama bangsa. Pancadharma ini harus melekat menjadi bagian dari kita semua, seluruh kader dan insan gerakan rakyat. Apa yang kelima? Yang kelima adalah integritas moral. Setiap kader gerakan rakyat, setiap pengurus gerakan rakyat harus memiliki fondasi nilai yang kuat, harus memiliki fondasi kepercayaan moral yang kuat, harus ada satunya kata dan perbuatan. Oleh karena itu integritas menjadi sangat penting bagi setiap kader partai gerakan rakyat. Oleh karena itu, pancadharma ini melekat pada diri setiap pengurus, melekat pada diri setiap kader, melekat pada diri setiap anggota. Maka insya Allah kita akan menjalankan partai gerakan ini juga dengan 5 prinsip. Jika pancadharma tadi melekat pada setiap insan, maka 5 prinsip ini melekat pada organisasi partai gerakan rakyat. Apa 5 prinsip itu? 5 prinsip inilah yang harus kita tanamkan menjadi rule model di partai kita ini. Maka dari itu, ibu bapak sekalian, 5 prinsip inilah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita terapkan di dalam partai yang akan kita bangun. Apa yang pertama? Yang pertama adalah musyawarah mufakat. Ibu bapak jadi ketua bukanlah memiliki otoritas tunggal untuk memutuskan segala sesuatu di partai ini. Saudara jadi ketua karena saudara dipercaya. Dan bahkan untuk menjadi ketua harus lahir dari sebuah musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, musyawarah mufakat ini adalah ciri Anda membangun DPC, kumpul anggota di kecamatan tersebut. Bagaimana ibu bapak yang ada anggota di kecamatan ini, siapa yang hendak kita jadikan ketua untuk kita angkat satu setinggi satu ranting dan kita majukan selangkah. Cukup. Lahir dari sebuah permusyawaratan. Tidak boleh karena saya ketua saya menentukan semuanya. Tidak, saudara-saudara. Musyawarah mufakat adalah sesuatu yang lahir dari nilai lokalitas kita. Ini adalah nilai pengambilan keputusan terbaik yang hadir
sebagai bagian dari kebijakan Nusantara kita, kebijaksanaan lokal kita. Oleh karena itu, para pimpinan DPW, para pimpinan DPD, para pimpinan DPC, setiap pengambilan keputusan partai lakukan dengan basis musyawarah mufakat. Basis musyawarah mufakat adalah keputusan kolektif, bukan keputusan satu orang, apalagi keputusan titipan dari elit. Yang kedua, saudara-saudara, prinsip kita menjalankan partai ini selain dari musyawarah mufakat, kita harus menjalankan prinsip kita ini dengan cara gotong royong. Gotong royong dari nilai yang kita bangun. Gotong artinya mengangkat, memikul, royong itu kita lakukan secara bersama-sama. Bahasa sekarang disebut dengan kolaborasi. Bersifat kolaboratif, sinergi. Nah, bahasa kita itu adalah gotong royong. Dan itu kita sudah praktekkan sejak sekarang. Dari dulu, waktu kita berjuang bersama-sama, di 2023-2024 kita lakukan itu dengan cara-cara gotong royong. Tidak pernah pulang minta ongkos, datang-datang sendiri, makan kita makan bersama, pulang-pulang sendiri. Kita tidak pernah meminta apa-apa karena kita tahu bahwa kita datang karena kita memiliki cita-cita yang sama. Dan yang ketiga adalah, Ibu Bapak sekalian, prinsip membangun partai ini adalah selain musyawarah mufakat, gotong royong, yang ketiga adalah meritokrasi. Setiap posisi politik, setiap jabatan harus sesuai dengan kapasitasnya. Jangan menempatkan orang bukan karena kapasitas, tapi hanya karena koneksi. Yang punya kapasitas sebagai sekretaris, tempatkan sebagai sekretaris. Yang punya kapasitas sebagai bendahara, tempatkan sebagai bendahara. Yang punya kapasitas untuk menjadi pengelola organisasi, tempatkan di bidang organisasi. Yang punya kapasitas untuk melakukan mediasi publik, tempatkan pada kapasitas. Jangan dia ketua, istrinya bendahara, anaknya wakil ketua, keponakannya wakil sekretaris. Bila itu terjadi, maka pada saat itu juga kita akan lakukan pemecatan secara keseluruhan. Kita ingin membangun sebuah tradisi yang meritokratif. Jangan ambil contoh. Jangan. Udah, kita bicarakan kita aja. Prinsip yang keempat yang harus kita bangun adalah meritokrasi. Yang ketiga, berarti sekarang yang apa yang keempat? Yang keempat adalah transparansi. Transparansi. Ibu bapak sekalian, kalau mencermati, mengikuti perkembangan gerakan rakyat sejak dikukuhkan, sejak dideklarasikan pada tanggal 27 Februari 2025, maka hal yang kita jaga adalah setiap tanggal 5 bulan berikutnya kita akan laporkan laporan keuangan gerakan rakyat. Dari mana masuknya dan untuk apa keluarnya. Semua tercatat secara lengkap di dalam laporan keuangan gerakan rakyat. Untuk kali ini kita beri tepuk tangan untuk tim kebendaharaan kita. Dan alhamdulillah sejak Februari, Maret, April sepanjang 2025 dan terakhir 5 Januari 2026, laporan keuangan secara transparan terus kita sampaikan kepada rakyat bahwa inilah kondisi keuangan gerakan rakyat yang sekarang ini adalah
ormas tadinya, dan sekarang ini adalah partai politik, dan insya Allah kita akan tetap laporkan setiap tanggal 25 dari mana saja sumber keuangan gerakan rakyat ini dan untuk apa saja keuangan ini dilakukan. Itu dari sisi keuangan. Dari sisi pengambilan keputusan, hari ini rapat kerja nasional ini, setiap pandangan umum DPW, setiap forum-forum, tidak ada forum tertutup. Semua kita lakukan secara live sehingga seluruh rakyat dimanapun berada bisa menyaksikan apapun yang menjadi pandangan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian dari transparansi pengambilan keputusan-keputusan partai. Kenapa? Karena partai ini bukan milik satu orang. Partai ini bukan milik satu keluarga. Partai ini bukan milik satu korporasi. Ini adalah partai rakyat, maka rakyat harus tahu semua apa yang terjadi di dalam partai ini. Kita adalah partai rakyat. Kita adalah partai publik. Maka transparansi kepada rakyat harus terus kita dahulukan. Apa yang kelima, saudara-saudara? Yang kelima adalah kesetaraan, egalitarianisme. Tidak ada kasta politik di dalam Partai Gerakan Rakyat. Setiap anggota memiliki hak yang sama. Setiap anggota memiliki kewajiban yang sama. Setiap anggota memiliki peluang yang sama. Kita adalah setara, yang berbeda hanyalah peran. Ada yang berperan sebagai ketua, ada yang berperan sebagai sekretaris untuk mengawal sekretariat dan segala macam aspek-aspek administrasi organisasi. Ada yang bertugas di bidang keorganisasian untuk menata organisasi. Ada yang bertugas di bidang teritorial untuk menata kewilayahan. Ada yang bertugas di opini publik untuk menata bagaimana opini publik gerakan rakyat keluar. Ada yang bertugas sebagai jubir untuk menyampaikan apa sikap dan pikiran-pikiran gerakan rakyat keluar. Kita berbeda di peran, tapi kita setara di semua hal terkait dengan hak dan kewajiban di dalam gerakan rakyat ini. Hurra! Ibu bapak sekalian, 5 prinsip ini harus menjadi bagian dari internalisasi kita membangun partai kita ini. Yang pertama, melekat pada setiap diri dan anggota gerakan rakyat adalah Pancadharma, sementara menjalankan organisasi partai ini kita melakukan dengan 5 prinsip tadi itu. Nah, ibu bapak sekalian, untuk itu kita sudah saatnya menentukan arah perjuangan kita ke depan. Dari penyampaian tadi bahwa sudah jelas arah perjuangan kita ke depan, bahwa di seperti apapun Anies Baswedan adalah gerakan rakyat dan gerakan rakyat adalah Anies Baswedan. Yang kedua, bahwa perjuangan kita ini adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas manusia ini akan menjadi bagian dari yang harus kita perjuangkan ke depan untuk menciptakan manusia-manusia unggul. Yang kedua adalah sebagaimana tema kita, kembalikan hutan Indonesia. Keadilan ekologis adalah menjadi bagian dari perjuangan kita ke depan sebagai partai gerakan rakyat. Selanjutnya adalah demokrasi, menjadi agenda perjuangan kita, bahwa demokrasi pemilihan langsung adalah agenda bagian dari agenda reformasi. Dan mandat yang diberikan kepada DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi monitoring. Rakyat belum pernah menyerahkan kedaulatannya untuk segera memilih kepala daerah kepada DPRD. Oleh karena itu, secara tegas, gerakan rakyat sebagai partai politik menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bapak Ibu sekalian, tentunya masih banyak agenda ke depan.
yang harus menjadi bagian dari arah perjuangan kita sebagai partai politik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, yang pertama bahwa kita sudah jelas hari ini kita akan mendirikan partai, sudah mendirikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang, Partai Gerakan Rakyat. Yang kedua, PR selanjutnya sebagaimana mandat yang telah disampaikan bahwa kita akan membangun struktur untuk memenuhi persyaratan. Kita harus memiliki 100% DPW, kita harus memiliki 75% DPD atau kota kabupaten, dan kita harus memiliki 50% DPC. Oleh karena itu, kepada kader, pengurus, anggota Gerakan Rakyat, mari kita tingkatkan militansi kita. Siap saudara-saudara? Kita harus menargetkan pada bulan Februari partai ini telah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Untuk bisa terdaftar maka kita harus punya struktur, punya pengurus di provinsi, punya pengurus di kabupaten, dan punya pengurus di kecamatan. Kita harus punya kantor di semua struktur partai itu. Oleh karena itu, jiwa militansi, jiwa berkontribusi harus tetap kita bangun. Yang kedua, karena kita ini adalah partainya rakyat biasa, maka kita juga melalui forum ini meminta rakyat, mari sama-sama, bila barangkali di satu tempat kita belum punya pengurus, mari kita isi sehingga kita memiliki struktur di tempat tersebut. Barangkali di satu kecamatan kita belum punya kantor, mari sama-sama kita mengajak rakyat Indonesia untuk kita membangun kantor-kantor partai yang dibangun oleh rakyat dimanapun berada. Ibu bapak sekalian, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita adalah masih berada pada sebuah fase perjuangan yang sangat berat. Sebagaimana negara kita, Bung Karno pernah mengatakan, for the fighting nation there's no journey's end. Dan bagi Gerakan Rakyat tidak ada selesainya perjuangan. Ini adalah baru langkah perjuangan pertama kita untuk membangun Indonesia melalui Partai Gerakan Rakyat. Ibu bapak sekalian, sebagai penutup dari sambutan ini, bahwa kita telah merangkai banyak keputusan-keputusan penting, kita tahu kemana arah perjuangan kita tahu apa karakter dari setiap pribadi kader dan Partai Gerakan Rakyat ini, dan kita telah tahu bagaimana prinsip-prinsip akan membangun partai ini. Oleh karena itu, sekembalinya dari sini, mari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, seluruh rakyat semua, kita fokus. Kita fokus menunaikan, menuntaskan seluruh agenda-agenda yang menjadi persyaratan itu. Oleh karena itu, melalui forum ini, yang pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita beri tepuk tangan buat rakyat Indonesia. Selanjutnya kepada teman-teman yang ada di akar rumput, yang mungkin tidak sempat hadir pada forum ini, yang saat ini menjadi pengurus Dewan Pimpinan Ranting, pimpinan cabang, dan semua pengurus DPD, DPW, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Kita beri aplaus kepada teman-teman Dewan Pimpinan Pusat yang telah mengawal kita hingga saat ini. Kita juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pakar kita yang telah merumuskan banyak hal untuk menghasilkan banyak hal. 5 pancadharma tadi dan 5 prinsip berpartai tadi itu adalah hasil karya Dewan Pakar kita. Kita beri tepuk tangan buat Dewan Pakar Gerakan Rakyat. Dan yang terakhir tentunya kepada teman-teman panitia yang telah bekerja, dan juga terhadap relawan-relawan yang berkaos hitam, Gen Z, tentunya partai ini dilahirkan buat Anda semua untuk masa depan Anda dan masa depan bangsa Indonesia. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan atas
keputusan-keputusan yang telah diambil. Ini adalah keputusan bersama kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jalankan keputusan ini secara bersama. Yakinlah saudara-saudara bahwa ketika kita punya konsistensi, kita punya komitmen, kita setia pada garis rakyat, maka insya Allah sejarah akan membesarkan gerakan rakyat ini. Salam gerakan rakyat. Salam gerakan rakyat. Salam gerakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.